Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Peradaban Dunia Kuno dan Klasik, program studi Sejarah Peradaban Islam. Untuk memenuhi proyek UAS kami akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa barat ke ASEAN, yang mana dosen pengampu yaitu Bapak Syaiful Anwar M.Hum. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Kalian tahu cengkeh? Dari gambar ini, manakah yang dinamakan cengkeh? Nah, benar, inilah cengkeh. Cengkeh sangat bermanfaat selain untuk memberikan keharuman pada masakan. Cengkeh juga dapat digunakan untuk obat sakit gigi jika dicampurkan dengan minyak zaitun. Rempah merupakan awal dari terjadinya imperialisme dan kolonialisme bangsa barat ke wilayah ASEAN. Kira-kira bagaimana ya awal kedatangan bangsa barat ke ASEAN? Yuk kita bahas. Sekitar abad ke-15, ada sebuah wilayah yang punya peran penting dalam perdagangan dunia, yaitu Konstantinopel. Saat itu, Konstantinopel, ibu kota Bizantium di bawah Kekaisaran Romawi, merupakan gerbang perdagangan jalur darat Eropa dengan Asia. Jadi, jika kamu berada di Eropa mau membeli cengkeh dari Asia, maka cengkeh itu harus melewati Konstantinopel dulu. Namun, suatu hari Konstantinopel runtuh oleh kekuatan Turki otonom oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, mengakibatkan distribusi Eropa menjadi tertutup, sehingga orang Eropa yang menginginkan rempah harus membayar harga yang tinggi, sehingga berdampak ke seluruh dunia. Eropa mencari cara untuk tetap mendapatkan rempah selain dari Konstantinopel, yaitu dengan penjelajah. Abad ini disebut abad penjelajah, mengarungi samudera yang sangat luas demi mendancap bangsa Asia yang kaya rempah. Hingga muncul penemuan kompas sangat berefek besar. Penjajahan dilakukan oleh banyak negara, di antaranya yaitu Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis. Karena di negara itu sudah memiliki teknologi yang lebih maju. Hingga Portugis berhasil sampai ke daerah India pada awal Juli tahun 1511 dan sebulan kemudian mereka menyeberang hingga sampai ke daerah Malaka. Mereka pulang dengan membawa banyak rempah. Tidak lama usai itu, bangsa Eropa yang mengetahui hal itu, mereka ikut berbondong-bondong menuju ASEAN, terutama di bagian Nusantara dan sekitarnya. Kolonialisme dan imperialisme merupakan dua hal yang berkaitan. Kolonialisme adalah berasal dari kata koloni, yaitu permukiman. Kolonialisme merupakan sebuah usaha yang dilakukan suatu negara dalam rangka menguasai suatu wilayah baru untuk mengambil sumber daya alamnya, dengan membuat permukiman dan kemudian menguasai sumber daya alam di sana. Kolonialisme dilakukan oleh negara yang memiliki militer yang kuat dan teknologi yang terkemuka pada saat itu, sehingga masyarakat setempat menjadi terhegemoni dengan kekuatan dari barat, hingga terjadinya penaklukan wilayah ASEAN oleh bangsa barat terutama dari Eropa. Sementara imperialisme berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Imperialisme itu adalah upaya suatu negara untuk menguasai suatu negara lain sehingga memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya itu. Imperialisme ini sudah ada sejak abad ke-19 yang dipelopori oleh Benjamin Disraeli, yaitu seorang perdana menteri yang menjabat pada saat itu di Inggris. Imperialisme itu ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan tujuan.
Yuk kita bahas imperialisme berdasarkan waktu. Yaitu juga terbagi dua. Yang pertama adalah imperialisme kuno yang terjadi pada masa sebelum revolusi di Inggris. Imperialisme modern yang mana dipengaruhi oleh ekonomi dan kebutuhan industri, seperti pemanfaatan emas di airport Papua sebagai modal. Sementara imperialisme berdasarkan tujuan terbagi menjadi 4. Pertama, imperialisme politik, yaitu keinginan untuk menguasai jalannya politik pada negara lain. Kedua, imperialisme ekonomi, yaitu keinginan untuk menguasai perekonomian pada negara lain. Ketiga, Imperialisme budaya, yaitu keinginan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan pada negara lain. Dan yang terakhir, imperialisme militer, yaitu keinginan untuk menguasai wilayah negara lain untuk memperkuat militer negaranya sendiri. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari dosen kita, Pak Dedi Arsa, tentang bagaimana sih reaksi masyarakat pada saat itu. Untuk kepentingan dagang itu sultan-sultan tertentu kan harus berpihak pada mereka. Intinya ya kalau tidak berpihak satu sultan itu digulingkan dengan sultan yang punya keberpihakan terhadap Eropa. Resistensi, melawan balik, itu resistensi. Respon yang kedua, akomodatif, mencoba untuk bersahabat, mencoba untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kepentingan Eropa, berteman, bahasa gampangnya. Rata-rata yang terjadi adalah saya lihat yang lebih banyak justru yang akomodatif, berteman. Baca buku Karel Stenbrink kalau saya tidak salah, kawan dalam bertikai. Jadi sepanjang penjajahan asing itu, imperialisme Eropa itu, ada beberapa proses adaptasi, proses tanggapan. Yang paling awal, ya kalau kamu tanya apa pandangan pribumi, imperialisme awal itu disambut dengan baik. Ya, siapa yang tidak akan menyambut dengan baik? Orang yang tujuannya membeli rempah-rempah ke sini, membeli produk yang kamu punya ke sini. Itu sangat disambut dengan baik. Kultur orang Indonesia, kultur Melayu atau kultur masyarakat Asia Tenggara itu kan sangat ramah terhadap pendatang asing. Apalagi tujuannya untuk keuntungan kan. Nah, persoalannya kemudian adalah pergeserannya, clash-nya, pertikaiannya nanti ketika upaya-upaya monopoli dari yang datang. Mana mau orang. Mereka sudah hidup dalam perdagangan bebas selama berabad-abad. Sebelum imperialisme Eropa itu kan wilayah Asia Tenggara ini kan wilayah perdagangan bebas. Mungkin kamu baca kehadiran India, kehadiran Cina, kehadiran Arab apalagi, yang kan memainkan peran yang sangat vital di sini. Dan itu perdagangan bebas. Abad komersil kata si Anthony Red. Komersil. Jadi bebas, abad perdagangan memang. Kehadiran Eropa, terutama kehadiran Portugis dan Spanyol yang paling awal itu mengacaukan kebebasan perdagangan di situ. Oke, itu. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.